Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Sobat sekalian mungkin udah lihat ya video sebelum ini ya, bagaimana saya mencoba mengupas data-data tentang Veda Ega Pratama di balapan di Moto3 Go Iania di Brasil, dan juga saya juga sempat ngobrol dengan beberapa rekan di Whole Shop gitu ya mengenai data-data tersebut, yaitu tentang penggunaan ban SC1 yang secara umum itu nggak banyak dipakai oleh pembalap-pembalap lain gitu ya. Dan saya mencoba untuk menghubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Veda Ega pertama ketika di Park Ferme waktu dia podium 3, yaitu agak sedikit struggle. Nah, kebetulan nih hari ini saya memiliki kesempatan untuk berbicara langsung dengan Veda Ega Pratama dan menanyakan dan mengkonfirmasi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan struggle, terus apa sih latar belakang dia pilih SC1 which is merupakan kombinasi ban paling soft yang ada atau yang diberikan atau di provide oleh Pirelli di balapan di Goiânia di Brasil kayak gitulah. Saya juga bingung kenapa karena pembalap lain tuh umumnya banyak kan pakai SC, ada SC2-nya gitu lah, ada kebanyakan kayak gitu. Jadi ada kombinasi dengan SC2 which is lebih hard kayak gitu. Nah, teman-teman sekalian, coba deh lihat kira-kira apa jawaban dari Veda Ega Pratama di vlog di video pada saat saya interview ini. Yuk. Ya, Ini langsung aja mungkin pertanyaan dari Mas Taufik. ya, Silakan Mas Taufik. saya sedikit ngeringkas aja pertanyaannya. Saya mau tanya ke Veda nih. Di Park Ferme, Veda bilang bahwa ada permasalahan atau sedikit struggle dengan ban pada saat di Iya. Brazil. Ya, balapan itu sebelum red flag gitu kan ya Veda ya. Nah, saya Mm. tuh ngelihat ya bahwa di list ban yang dirilis sama Pirelli itu Veda itu agak sedikit beda, enggak gitu banyak yang pakai ban SC1 di depan dan di belakang, which is SC1 merupakan apa namanya, bisa dibilang yang paling soft dibandingkan dengan SC2 kalau nggak salah kan, SC2 yang lebih lebih hard. Nah, bisa bisa tahu nggak kira-kira kenapa Veda dan tim itu backgroundnya memilih kombinasi SC1 SC1, sementara pembalap lain tuh banyak yang pakai SC2 SC1, bahkan ada yang SC2 SC2 gitu. Itu Veda. Eh, Kalau saya memang dari tes di Heres, memang ya kita nyoba banyak, maksudnya kita nyoba SC2, 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 SC1, dan juga SC1, SC1, dan memang hasilnya yang paling bagus pakai SC1 depan, SC1 belakang. Dan juga saya juga punya confident confident lebih pas pakai SC1 SC1. Terus juga di Thailand juga saya hampir semua sesi juga pakai SC1 SC1. Terus juga hasilnya bagus, dan juga saya nyoba simulasi race di hari Sabtu juga, gripnya juga masih oke, dan saya juga punya confident bagus. Terus juga di Brazil kemarin memang memang sirkuit baru, dan juga kita nggak punya waktu banyak untuk nyoba-nyoba sih kemarin. Terus ya akhirnya saya dan tim memutuskan buat pakai ban SC1 dari hari Jumat sampai hari Minggu, karena juga ada ada beberapa pembalap yang pakai SC2 dan hasilnya nggak cukup bagus, dan juga nggak kebanyakan ada yang jatuh juga. Hmm, hmm, hmm. Jadi ya aku nggak mau ambil resiko aja sih. Walaupun di race memang aspal Brazil nggak tahu kenapa kayak boros ban, dan Hmm. SC1 kan memang ban yang paling Soft, soft. iya. Jadi ya memang saya ngerasa pas di race, baru beberapa lap, nggak belum sampai setengah sebelum red flag ya. Itu memang udah kerasa banget. Itu struggle-nya kayak apa Veda? Waktu waktu apa namanya? Waktu sebelum red flag itu, maksudnya struggle itu nggak dapat grip ataukah terlalu banyak pergerakan atau gimana? Ya memang, eh ya dari hari Sabtu pagi pas resimulasi saya juga udah ngerasa itu kayak bener-bener nggak bener-bener nggak anteng gitu loh, Oh, kayak nggak masuk anteng. tikungan Oke.
tanpa rem belakang, tanpa rem depan itu udah nge-slide sendiri Oh, belakangnya, slide. terutama belakang ya. Hmm. Terus juga di race juga digas dikit kayak R1-nya besar ya. Tapi itu mungkin kalau dari video nggak kelihatan, tapi pas kita di atas motor tuh ngegas dikit udah kerasa kayak spinning, kayak ya nge-slide gitu, hampir semua tikungan sih gitu. Ya, terus pada saat setelah red flag itu kan masih tetap pada saat restart yang 5 lap terakhir itu kan Veda juga saya lihat tetap pakai SC1. Lihat dari data Iya, Pirelli. Itu baru dua-duanya bannya. iya itu Atau yang dipakai 14 lap di yang pertama. belakang udah kayaknya sih dua-duanya baru sih. Dua-duanya baru. Nah, Ya, yang di 5 lap itu tapi terlihat Veda terlihat cukup confident bisa ya. melakukan beberapa overtake gitu ya pada untuk terakhir sampai terakhir Alvaro Carpe sampai di overtake kayak gitu. Berani itu nggak kelihatan ininya apa namanya struggle-nya atau karena memang BBM-nya sudah nggak terlalu banyak atau gimana? Oh, waktu itu saya tahu pas setelah red flag saya tahu cuma 5 lap. Saya mikir oh ini kayak sprint race gitu. Ya, Iya. atau kayak kualifikasi. Jadi ya Nah, ya karena saya juga dapat ban baru, jadi ya saya maksimalin. Terus juga memang sebelum red flag memang saya kelihatan kayak kendor ke nah, belakang itu memang saya juga mikir karena saya juga tahu yang brand apa motor lain maksudnya KTM itu juga mereka saya sempat tanya juga mereka pakai SC2 kebanyakan dan itu lebih keras dan pastinya mereka ada punya grip lebih. Terus pas sebelum red flag itu emang saya ya itu karena masalahnya udah timbul dari awal dan juga saya nyoba buat nge-save nge-save bannya gitu loh. Jadi ya ya itu sih. Terus oke. pas setelah red flag itu emang karena cuma 5 lap jadi ya saya emang bener-bener Udah nggak gas aja mikir ya. ban sama Oh, udah sekali, nggak mikir. cuma Oke, oke. pokoknya cuma coba ke depan. Iya. Nah, jadi teman-teman sekalian udah jelas ya. Jadi Veda itu menggunakan SC1 SC1 itu walaupun memang terkesan beda banget dan paling beda bila dibandingkan dengan pembalap lain, namun itu tuh based on data. Karena apa? Bisa dibilang ban dengan kombinasi SC1 SC1 yang digunakan oleh Veda dan juga tim itu adalah ban yang mereka punya paling banyak datanya karena dipakai mulai dari pre-season test, terus habis itu di seri pertama, terus habis itu juga di seri kedua. Walaupun memang secara umum track di Buriram dan juga track di Goiania itu memiliki tingkat degradasi aspalnya memiliki tingkat degradasi untuk ban itu cukup tinggi. Memang mereka percaya diri dan Veda juga bilang struggle-nya itu kayak gimana ya agak sedikit goyang-goyang gitu. Namun ketika dia memasuki setelah bagian yang red flag, dia berkata bahwa 5 lap ini udah seperti sprint race. Dia udah nggak perlu lagi dan nggak butuh lagi untuk mikirin soal ban. Pokoknya gaspol terus bagaimana caranya dan akhirnya Vega pertama berhasil memperoleh podium 3 dan menjadi pembalap Indonesia pertama yang meraih podium di balapan Grand Prix. Itu aja teman-teman sekalian. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bisa mengkonfirmasi apa yang menjadi kekepoan kita selama ini tentang data-data dari Vega pertama di balapan di Brasil di Goiânia. Itu aja, sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.